Pengen punya tank yang bisa buat nganter anak sekolah? Nah, ini dia nih jawabannya nih. GWM Tank 300. Dan hari ini kita bakal off-road pakai mobil ini. Yes, ini adalah tank teman-teman. Bukan tank yang buat nembak-nembak itu, tapi ini adalah GWM Tank 300. Sebelumnya gue udah pernah nyobain GWM Tank 500 yang gagah itu kan. Nah, ini bisa dibilang adiknya nih, ya kan. Dia lebih pendek sedikit secara body karena dia hanya 5-seater. Kalau yang GWM Tank 500 7-seater. Nah, mesinnya dia kebetulan sama nih. Sama-sama 2000 cc hybrid, teman-teman. Yes, ini bukan diesel, bukan cumi darat. Ini adalah bensin hybrid, teman-teman. Ini unitnya gue pinjem dari salah satu dealernya GWM, Inchcape Retail, ya kan, yang ada di Tomang dan juga ada di Pondok Indah. Nah, ini gue pinjam satu unit nih untuk kita pakai seru-seruan hari ini, teman-teman. Nah, mungkin kita bahas dari desainnya dulu kali ya. Kayak gimana sih desain mobil satu ini? Kalau GWM Tank 500-nya banyak yang bilang itu pengen jadi Land Cruiser gitu ya. Nah, kalau yang GWM Tank 300 nih menurut gua bukan ke arah Land Cruiser, tapi ke arah mobil Amerika, teman-teman. Perpaduan antara Rubicon Wrangler dengan Bronco. Yes, jadi ini emang cukup perpaduan. Dan kalau yang GWM Tank 500 itu lebih luxury, ya kan. Yang ini lebih rugged nih, dengan over fender yang hitam, plastik-plastik over hitam gini kan. Dia jauh kelihatan lebih rugged, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat dari depan bentukannya, sebenarnya menurut gue manis-manis aja sih. Yang bulat terus ada garisnya. Nah, kalau dari depan sini emang cukup mirip lah ya sama yang namanya Bronco. Tapi ada pembedanya gitu. Over fendernya hitam, ya ini mengingatkan kita pada Wrangler Rubicon gitulah ya. Tapi kalau udah ke sebelah sini nih, kayaknya menurut gue ini balik lagi kayak ke arah Rubicon. Karena kalau Jeep Wrangler lebih tajam lagi harusnya kalau bodinya. Kalau ini kan agak lebih melengkung gitulah ya. Kalau di Jeep Wrangler, teman-teman, itu kalian nggak bisa pakai roof rack karena atapnya bisa dilepas. GWM Tank 300, atapnya nggak bisa dilepas, tapi kalian punya roof rack dan punya sunroof. Jadi plus minus tuh, ya kan. Side step sebelahnya dia rugged banget, fix, ya kan. Kalau yang GWM Tank 500 bisa keluar masuk gitu. Kalau buat off-road, menurut gue ini lebih proper, ya kan. Terus kalau kita ke belakang, teman-teman, masih ada over fender, kaca belakang matinya. Nah, tetap ada konde di belakang, ya kan. Jeep banget, ya kan. Garang banget. Dari belakang menurut gue bentukannya juga cukup oke, ya kan. Dia ada lampunya di sini, terus buka pintunya di sebelah sini. Bagasinya lumayan gede, tapi dia memang hanya 5-seater, teman-teman. Dia belum ada towing bar-nya, mungkin bisa ditambahin towing bar-nya. Tapi overall bentukannya, menurut gue ini mobil yang rugged banget. Looks-nya tuh kayak muscular gitu. Ngomongin soal ban, ternyata dapatnya itu Continental loh, Continental Cross Contact AX6. Untuk 55-nya ring 17, 265, 65, 17. Jadi walaupun ini banyak yang bilang mobil Cina, tapi ini sebenarnya mobil Cina yang premium segmen lah, teman-teman. Karena ini dijual di harga 800 jutaan rupiah. Jadi dari yang nempel-nempel nih pas-pasnya sama nanti ketika di dalam kalian bisa ngeliat kalau ini mobilnya emang sebenarnya mobil yang mewah. Untuk harga 800-an dibandingin kompetitor dari Jepang gitu ya. Ini bisa dibilang lebih mewah sih memang. Fiturnya lebih banyak, apalagi fitur off-roadnya. Sebelum jalan, kita bahas interiornya dulu kali ya. Karena menurut gua mobil ini walaupun dari luar itu bentuknya rugged gitu ya, tapi sebenarnya interiornya itu mewah, teman-teman. Karena banyak banget soft touch-nya, ya kan, yang kulit-kulitnya gitu, ya kan. Terus aksen-aksennya itu yang mewah-mewah gitu loh. Kalau misalkan kayak apa ya, Wrangler gitu kan itu yang lebih rugged banget gitu kan interiornya. Kalau ini tuh ada sentuhan-sentuhan mewahnya lah. Layarnya itu gede banget, kiri dan kanan. Jadi ini buat Apple CarPlay gede banget, ya kan. Dan buat speedometer sini juga gede banget. Di layar tengah sini kalau kalian lihat, ini ada yang menarik nih, off-road mode. Nah, jadi ini layar yang ngasih lihat. Nah, kita lagi ngapain nih, ya kan. Nih guys, kalian lihat, ini locker tengah dan locker belakang lagi gue engage. Setirnya belok kemana? Tuh, ya kan. Terus ada kompasnya. Terus nih mobilnya lagi nanjak 7 derajat, lagi miring 2 derajat. Ketinggiannya 440 meter.
Terus tekanan ban, ya kan, ini lagi 35, ini emang sengaja keluar dari dealer, nggak gua kempesin, biar kita tahu nih kayak gini settingannya gimana mobilnya. Jadi mobil ini kameranya tuh banyak banget teman-teman. Nah ini yang kamera belakang, nah, kita bisa ganti-ganti nih, tuh, ya kan. Nah ini berguna banget kalau misalnya kita lagi off-road, ya, kita pengen tahu. Tuh, di depan nanti kayak gimana, ya kan. Terus dari atas misalkan di sebelah sini ada batu atau enggak, di sebelah sini ada apa, kita bisa ngeliat semua nih. Karena kalau dari kap mesin gini, kadang-kadang nggak kelihatan kan yang beneran di depan ban. Nah, cuman gara-gara ada kamera ini lumayan banget nih ngebantu. Teknologi yang canggih yang ada di mode off-roadnya GWM Tank, teman-teman. Terus ada wireless charging di sini 4 wheel drive low-nya pilihannya ada di sini. Ini driving mode-nya buat off-roadnya ada di sini. Dapat sunroof, ya kan? Ini juga gede banget. Bener-bener mobil ini lumayan lega lah untuk dalamannya. Terus locker depan belakang aktivasinya ada di sini. Ada jam analog yang bergaya agak-agak mewah gitu gayanya di sebelah sini. AC masih pakai tombol-tombol, which is nice, ya kan? Cuman emang gua agak agak bingung aja sih sebenarnya. Kalau kayak GWM Tank 500 itu kan memang dia dari luar luxury, dalamnya pun luxury gitu. Kalau Tank 300 ini luarnya rugged, ya kan? Tapi dalamnya justru mah luxurious banget begini. Sama ada beberapa desain yang menurut gue tuh kayak agak bingung gue. Ini bulat-bulat gitu. Tapi kalau dilihat persnelangnya tuh kayak futuristik banget gitu loh. Ini tes gue aja sih. Sebenarnya nggak peti-peti banget. Tapi kayak ya gue ngasih tahu aja ke kalian. Nah, mobil ini driving positionnya enak teman-teman. Tinggi, ya kan, commanding position. Overall, gue suka interiornya dan kita bakal coba off-road juga. Jadi kita jalan aja. Oke, kita bakal jalan. Gua pakai 4Low, ya kan, dan gua langsung pakai locker belakang. Mobil ini ya suspensinya itu enak teman-teman. Jadi ini kan mobil yang proper off-roader lah ya, masih pakai ladder frame, ya kan. Terus fitur off-road itu banyak banget, ya. Locker depan belakang, ada hill descent control dan sebagainya. Orang biasanya kalau mobil ladder frame tuh asumsinya adalah nggak enak. Tapi ini mobil suspensinya enak. Gua nggak tahu kenapa ya. Mungkin ya karena mobil ini itu pakai pelek 17 dan bannya tebel. Akhirnya bantingannya itu lebih nyaman daripada Tank 500. Ini kok menurut gue pribadi ya teman-teman. Tank 500 itu kan pakai ban nggak usah 22 apa ya. Nah itu tuh menurut gue membuat jadi agak sedikit keras kalau ngeliatin jalan-jalan yang jelek. Nah ini gara-gara ban 17 itu nyaman banget. Jadi asumsi gue Tank 500 itu kalau kalian ganti yang ban pelek 17, 18, ban tebel, gue rasa akan lebih nyaman. Ini dari tadi gue cuman bener-bener lepas gas doang, mobilnya udah jalan sendiri. Ini nyaman banget, AC dingin ya kan. Terus kalau kalian lihat nih, tuh banyak banget fitur-fitur yang bisa membantu pergerakan gue. Kebetulan treknya hari ini di Desa Pelangi itu tidak begitu berat lah ya karena lagi kering. Tapi nggak masalah, ada beberapa turunan tanjakan yang bisa kita cobain ngetes mobil ini teman-teman. Kalau misalkan kalian kepikiran mau beli Fortuner Tetra Dive atau Pajero Sport yang 4x4 gitu ya, cobain ini dulu deh. Memang sih ini 5-seater gitu, yang lain 7-seater ya kan, yang lain diesel, ini bensin. Mungkin kalian mikirnya kayak torsinya kecil, tapi ini gara-gara hybrid torsinya gede teman-teman. Kalau emang beneran mau dipakai off-road gitu ya, ini mobil yang lumayan capable sih. Setidaknya secara suspensi ya, gue pernah nebeng Fortuner temen gue, dibandingin ini secara sama-sama standar ini lebih enak. Dan teman gue yang punya Fortuner pun juga mengakui. Dia pikir mobil ini kayak monokok, pas gue tahu ini leather frame. Oh, seenak ini ya leather frame katanya. Low gearnya gigi 1 rendah sekali teman-teman. Bener-bener gue nggak perlu pakai yang namanya hill descent control. Mobil ini bener-bener rendah banget gitu kan. Dan kalau misalnya masuk low gear, otomatis mesin pasti nyala terus, walaupun dia hybrid teman-teman. Kalau misalkan dia lagi di mode all wheel drive, kecepatan pelan,
dia bisa tuh hanya listrik aja. Tapi kalau udah masuk 4L, dia tahu kita mau off-road, udah sama dia pasti mesinnya nyala, teman-teman. Kalian juga mungkin berpikir kalau mobil hybrid pasti irit ya bang ya. Nah, mobil ini memang kalau dibandingkan dengan bensin aja, ya, ini lebih irit lah karena ini hybrid. Tapi mobil ini tuh lumayan berat kalau nggak salah, 2,4 ton. Karena besi baja buat sasisnya apa dan sebagainya. Jadi walaupun ini mobil hybrid 2000 cc, bensinnya ya dapatnya 1819 lah ya dalam kota. Mungkin kalau dibandingin diesel, ya masih lebih irit diesel, ya kan. Tapi kalau secara torsi harusnya udah mirip. Dan ini kelebihannya adalah bisa minum Pertamax, ya kan. Diesel-diesel modern biasanya harus diesel-diesel yang mahal, itu tidak tersedia di semua kota sayangnya. Terus ini juga ada fitur namanya tank turn, teman-teman. Jadi kalau gue pencet tombol yang di sini, ini gara-gara gue pakai locker, beloknya kerasa beda nih. Ini gara-gara beneran gue belakang dua-duanya gue kunci pakai locker, teman-teman. Wow, seru sekali. Itu yang bunyi-bunyi adalah parking sensornya, teman-teman. Sayangnya gue nggak bisa matiin parking sensor tanpa matiin kamera. Jadi kalau gue matiin parking sensornya, kameranya hilang. Tapi gue kepengen pakai kameranya, jadi parking sensornya harus nyala. DPS ini bagus juga loh view-nya. Ini turunannya lumayan sekali. Ini kalau misalkan gue cek di sini, sekarang 13 derajat pitch-nya. 13 derajat. Ini terjal sih. Nah, ini kalau nggak pelan-pelan serem. Glosor sih serem ini. 16 derajat guys. Paling terjalnya. Wow. Seru loh. Nah, kan. Setirnya juga kayak enteng gitu. Jadi kalau buat off-road gini kayak nyaman gitu kan. Ini overall experience-nya sungguh-sungguh nyaman off-road pakai mobil ini. Kayaknya gampang gitu rasanya semuanya. Nah, habis ada turunan, pasti ada tanjakan. Kita coba nih di tanjakan ini nih. Kita mau coba lewatin yang bagian bebatuan karena gue mau nyoba nyalain lokernya, teman-teman. Nah, cuman kalau misalkan loker depan nyala, itu tidak disarankan sambil belok karena bisa matain asnya. Jadi loker depan mau nyala disarankan setirnya lurus terus. Oke. Kita coba ambil rute yang agak sedikit sulit jalurnya. Nah, mobil ini ya tenaga itu gede loh. Walaupun cuma 2000 bensin tapi karena hybrid tenaganya tuh gede. Low gear itu bener-bener low gear banget. Jadi nanjak kayak begini tuh sama sekali nggak susah, bener gampang banget nih kan. Tuh sangat-sangat mudah loh. Padahal tadi tanjaknya tuh sebenarnya lumayan banget tuh. Kita matiin lagi aja di vlog depannya. Jadi kita pakai tengah dan belakang saja sudah cukup. Overall memang GWM ini adalah mobil yang premium lah, teman-teman. Jadi build quality-nya, interiornya, fitur-fiturnya emang lebih di atas mobil-mobil merek Cina lainnya. Dan showroom-showroomnya pun juga kalian bisa lihat gitu ya. Ada yang di Tomang, ada yang di Pondok Indah. Itu juga emang kesannya mewah, teman-teman. Dan GWM tuh ada tank 500, ada 300, kemudian ada Haval, ya kan, ada Jolion juga. Dan itu mostly hybrid. Dan kalau yang hybrid yang itu irit-irit semua tuh, teman-teman. Dan harganya lebih menarik-menarik juga. Wah. Nih, gue butuh kamera karena gue pengen tahu beloknya. Nah, ini kalau lihat tuh enak kan, dia bisa ketahuan. Enaknya off-road kalau ada kamera gini, kalian bisa tahu tuh mobil kalian beloknya ke arah mana, ya kan. Ini yang kepake ini, teman-teman. Oh. Wow, ban belakang ngangkat nih. Ban belakang ngangkat barusan. Oke. Untung ada Marshall di sini, jadi ngasih tahu lewat rute trek yang mana.
Mudah sekali melatih jalanan seperti ini. Ini gue nggak ngegas loh, dia nanjak sendiri loh. Ini biasanya cuma ada di diesel doang nih mobil begini nih. Ini kita ada tanjakan lagi yang lumayan tinggi teman-teman. Ya kan? Ini kalau hujan licin nih. Untungnya kering. Kita coba apakah tanpa gue injak pedal gas dia akan naik. Ya kan? Kayaknya kalau setinggi ini enggak sih ya. Saya mana dia akan naik. Iya, berhenti di sini. Mudah sekali. Mudah sekali. Wah, ini mobil ajaib sih. Nyaman banget. Gampang banget. Gue tadi sama sekali nggak maksa loh. Gokil nih mobil. Ini mungkin dimodif-modif lagi bakal lebih seru lagi nih mobil ini. Karena ini proper banget sih. Kalau ditanya ada nggak sih kekurangan GWM Tank 300 nih? Kalau ditanya kekurangan pasti ada lah ya. Di mobil tuh menurut gue nggak ada yang sempurna lah. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Tapi kalau buat gue sih sebenarnya mobil ini hal kecil aja sih gitu. Kayak misalkan nih, kita udah masuk Apple CarPlay ya. Misalkan gue lagi di Apple CarPlay gini, terus gue pengen ke setting mobilnya. Gimana coba caranya? Mau nggak mau gue harus masuk mode AC dulu. Biar balik ke sini, ya kan? Terus habis itu baru setting lagi. Ya hal kecil kayak gitulah. Kadang-kadang yang agak bikin bingungin. Kalau secara desain, ya ini tes ya balik lagi teman-teman. Kalau gua GWM Tank 500 tuh lebih apa ya? Selaras gitu semuanya, dari luar luxury, dari dalam juga luxury, bentuknya kayak wah ganteng deh menurut gua GWM Tank Gope tuh. Kalau ini tuh dari luar rugged, tapi dalamnya kok agak halus, ya kan? Tapi balik lagi lah, itu taste. Jadi kalau kalian lebih pilih mana, GWM Tank Gope atau GWM Tank 300 secara desain? Tapi untuk harga yang selisih 200 sampai 300 juta, GWM Tank 300 ini sangat-sangat menarik dibandingkan GWM Tank 500-nya, teman-teman. Karena mesinnya sama, kaki-kakinya mirip, gedenya hampir mirip, walaupun ini 5-seater. Tapi capability off-roadnya mirip banget. Dan di aspal, somehow standar, ini lebih nyaman menurut gua. Ya, walaupun gue bingung nih dari tadi. Biasanya kalau udah pakai locker, traction control tuh biasanya full mati. Cuman somehow di sini masih kadang-kadang suka nyala. Padahal tulisannya udah off. Jadi kayak gue agak bingung kadang-kadang. Ini kayak gini kan gue nggak bisa ngerti depan gue ada apa. Di sini ada kamera, jadi gue bisa tahu tuh teman-teman. Tuh, ya kan? Kepake banget. Gila kamera 360 buat off-road. Sekarang kita matiin lockernya, kita masuk netral, dan kita balik ke mode all wheel drive aja. Di mode normal ini, jadi mobil ini itu selalu 4-wheel drive teman-teman, nggak bisa 2-wheel drive aja, dia all wheel drive. Nah ini all wheel drive-nya itu mungkin yang bisa dibilang yang membuat agak boros juga di jalanan aspal, ya karena dia selalu 4-wheel drive. Coba kalau misalkan dia bisa 2-wheel drive aja, itu mungkin akan lebih irit sedikit sih sebenarnya. Seperti kalau ngotin trek-trek gini aja sih, all wheel drive biasa aja, nggak usah locker sih, juga lewat sih. Ya mungkin tadi kalau tanjakan tinggi, ya kan, nah itu susah. Kita mau kemana nih? Kita mau turun ke kiri. Lo ngapain mesen ya? Kan belakang gue nggak ada mobil ya? Ini harusnya ban belakang gue ngangkat sini. Ya ngangkat. Wih. Nah, ngangkat ban belakangnya. Cihuy. Ini mau kita pakai all wheel drive dan gue nggak pakai locker, jadi kita bakal ngetes mode yang snow, sport, sand, mud, eco. Pasti nggak eco, mud kali ya. Nah kalau nggak pakai forlo, mobil itu agak kenceng. Ya kan. Kalau pakai forlo emang jadi lebih pelan, jadi kalian punya kesempatan untuk mengkoreksi lebih baik teman-teman.
Sebagai penutup, kita akan coba rute yang paling naik turun. Kita pakai mode standar dulu aja, jadi pakai mud and ruts. Tapi gue nggak masukin for low-nya, pokoknya bener-bener standar, dar, nggak pakai logir, nggak pakai locker. Kita lihat, ini sih kering sebenarnya, lembek sedikit. Ada dahan doang di depan situ. Gila tuh. Ada pohon doang sebelah kanan. Nah, karena gue nggak pakai logir, jadi dia memang cukup muternya banyak. Tapi sekarang kita udah follow dan kita maju. Oke, kita pakai lockernya sekarang. Kita mundur dikit, terus kita kasih momentum sedikit. Oke, bannya licin. Kita pakai locker depan. Pakai locker depan. Oke, ini stuck kalau ini karena agak terjal. Kita harus kasih momentum. Nah, tadi karena mentok teman-teman, makanya dia stuck. Tapi kita kasih momentum sedikit, kita bisa lewat. Yes, yuhu, mudah sekali. Logir, locker depan belakang, ban bawaan pabrik, gesrot-gesrot dikit, beres oke. Kita bisa melewatinya dengan mudah. Jadi GWM Tank 300-nya adalah mobil yang capable banget off-road, keluar dari pabrik, teman-teman. Kita hari ini udah buktiin ya kan. Walaupun tracknya agak kering, tapi ada beberapa yang lumayan sulit. Locker depan belakangnya ngebantu banget, ya kan. Mesinnya ternyata walaupun hanya bensin 2000 cc, tapi karena hybrid, torsinya gede, tenaganya gede banget, cukup banget. Dan nyaman, mewahnya juga dapet. Di jalan aspal, menurut gue mobil ini mewah banget. Nyaman sekali, teman-teman. Jadi, sebelum kalian beli Fortuner atau Pajero Sport yang 4x4, cobain dulu deh Tank 300. Karena menurut gue bisa menjadi opsi yang menarik. Sekarang, kita pulang ke Jakarta. Oke? Tolong ini kira-kira naik apa nggak nih? Sini. Mari kita coba, bannya licin. Semoga naik ya.